warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi subhana mubarakan ala ummati Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullaha wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum tuflihun wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di subuh yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu majelis mulia, yaitu majelis subuh dan juga majelis ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua dan memberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim kepada seluruh BKM Masjid Agung Sabang. Salam ta'zim saya kepada seluruh guru-guru yang hadir di majlis ini dan juga kepada seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selama 40 menit ke depan kita akan mendengarkan sedikit nasihat Rasulullah yang sangat berharga, yang mungkin dengan nasihat ini akan menjadi bahan i'tibar bagi hidup kita hingga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Beberapa hari sebelum Rasulullah wafat, pernah terjadi pertemuan antara Nabi Muhammad dengan seluruh sahabat dalam satu majelis. Jadi Rasulullah duduk seperti mana Nabi memberikan kajian kepada sahabat, lalu sahabat mendengarkan dengan hikmat, dengan baik, dan para sahabat menyimpan dan merekam segala kata-kata Nabi itu dan mengamalkan apa yang Nabi sebutkan dalam setiap kajiannya. Hingga di suatu waktu ketika Nabi sedang mengajar, datanglah salah seorang sahabat bertanya dengan pertanyaan yang sedikit unik, sedikit aneh. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Adhahrun khairul lana am batniha ya Rasulullah?" Kata sahabat Nabi, andai nanti engkau tak ada lagi Nabi, suatu saat nanti Tuhan akan berangkat menuju kepada Allah selama-lamanya dan tak akan bertemu dengan kami lagi Nabi, dan kita tak akan bersua lagi dan kita tak akan pernah berjumpa lagi. Maka kami ingin bertanya, ya Rasulullah, adhahrul ardi khairul lana am batniha ya Rasulullah? Kami ini lebih baik hidup atau kami mati saja ya Rasulullah? Nabi bertanya, kenapa engkau bertanya seperti itu? Ya Rasulullah, kalaulah kami hidup, alangkah senangnya kami terus hidup bersamamu. Tapi andai engkau tiada ya Rasulullah, kami tak ada lagi panutan yang bisa kami tarik, yang bisa kami ikut. Tak ada lagi pemimpin yang bisa kami bertanya,
Maka ya Rasulullah, tolong jawab, andai nanti engkau tiada Tuhan, kami ini kemana? Mati atau hidup? Kalaulah mati, biarkanlah kami mati bersamamu. Kalaulah hidup, apa gunanya hidup jika kami tak bersamamu? Jadi sahabat bertanya, kami ini lebih baik hidup sepeninggal Rasulullah atau mati saja? Apalah gunanya kalau hidup sang kekasih tercinta sudah menuju kepada Allah dan tak akan pernah kembali lagi. Maka Nabi menjawab. Jawaban Nabi ini yang insyaAllah akan menjadi bahan pelajaran bagi kita. Baik, ingat baik-baik kata Rasulullah. Nabi bersabda, "Fadhahrul ardi khairul lakum min batniha." Pesanku yang pertama, kata Nabi, kalaulah di suatu saat aku tiada, aku wafat, kita akan berpisah, tak akan bertemu lagi. Idza kana umurukum, jikalaulah pemimpin-pemimpin kalian itu khairul lakum, kalian pilih dengan musyawarah pemimpin yang paling baik di antara kalian. Fadhahrul ardi khairul lakum min batniha, lebih baik kalian hidup. Jangan pernah mengharap mati, hiduplah seperti biasa, karena lebih baik hidup ketika di masa itu daripada mati. Apa maksud Nabi? Rasulullah berkata, kalau kita hidup bersama para pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang sayang kepada rakyatnya, yang sayang kepada agamanya, yang jika agamanya diinjak-injak ia marah, yang jika agamanya diolok-olok dia pun marah. Maka kata Rasulullah, kalaulah hidup dengan pemimpin itu, pesanku adalah fadhahrul ardi khairul lakum min batniha, lebih baik kalian hidup daripada mati. Tapi Nabi bersabda setelah itu, wa idza kana umurakum syarrakum, kalaulah tapi nanti suatu aku tak ada lagi, kita akan berpisah, suatu hari nanti kita berpisah, tak bertemu lagi, kalian hidup bersama pemimpin yang tak sedikit pun peduli terhadap kalian. Ketika agama kalian diolok-olok, dia pun diam seperti mana biasanya. Maka pesanku adalah fabatnul ardi khairul lakum min dahriha, lebih baik kalian mati saja, tak ada gunanya hidup. Nah, andai Rasulullah ada di sini, Rasulullah akan melihat di posisi manakah kita hari ini. Posisi pemimpin yang sayang dengan rakyatnya, posisi para pejabat yang sayang dengan rakyatnya, atau kita hidup di generasi di mana para pemimpin tak peduli terhadap agamanya, yang sedikit pun tak mau sayang kepada rakyatnya. Maka tentu jawabannya ada pada nomor 2. Sekarang sudah sulit menjadi pemimpin yang adil, yang sayang kepada rakyatnya, yang sayang kepada masyarakatnya. Kalaulah begitu keadaan yang kita hadapi hari ini, apakah harus kita amalkan hadis Nabi, kita mati saja daripada hidup? Lalu dengan makna, ya sudahlah, bunuh diri saja daripada hidup? Tidak. Itu Nabi memberi isyarat bahwa lebih baik mati daripada hidup. Kenapa? Kalau pemimpin sudah sulit dinasihati oleh ulama, sudah sulit menegakkan agamanya, tak ada lagi arti agama di situ. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita teringat akan satu hadis Nabi. Nabi bersabda, "Fatuddin thalathah." Agama Islam itu sebenarnya hancur dengan sendirinya, rusak dengan sendirinya.
kalau sudah hadir 3 golongan. Kalau hadir 3 golongan, ingatlah, Islam itu hancur sedikit demi sedikit. Yang pertama, Nabi katakan ada golongan yang menghancurkan Islam itu, dan di kalangan orang Islam sendiri. Siapa dia? Imamun jairun, pemimpin yang jahat. Bagaimana definisi pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim? Kalau di negaranya masih ada orang yang menahan lapar, yang terkadang makan nasi 2 hari sekali, maka dia akan tergolong masih pemimpin yang jahat. Berapa grafik kemiskinan di negeri kita ini? 0 atau masih ada di atas 20%? Kalau masih ada, maka itu tergolong masih pemimpin yang jahat. Kita tak tahu, wallahu a'lam. Bayangkan, coba lihat Umar bin Khattab, yang seharusnya beliau tak mau menjadi pemimpin, beliau patroli setiap malam, melihat rakyatnya, bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah, andailah gunungku angkat, ya Allah, lebih baik aku angkat gunung daripada aku menjadi seorang khalifah. Setingkat Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, lebih baik aku angkat gunung, ya Allah, daripada menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin negara. Umar tahu menjadi seorang pemimpin itu sulit, susah, sukar, dan penuh tanggung jawab. Maka wajar kata Rasulullah tadi, bahwa sebenarnya kalau kita hidup di mana para pemimpin sudah tak mau lagi peduli terhadap agama dan rakyatnya, fa ba'dul ardi khairul lakum min dhahriha, lebih baiklah mati daripada hidup. Nah, kita sekarang berada di akhir zaman, dan memang sudah menjadi sunnatullah akan hadir para pemimpin-pemimpin yang jahat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di masa fitnah. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah. Tadharal fitan, sebelum kalian masuk di suatu zaman yang zaman itu dipenuhi fitnah. Kalau itu sudah muncul kata Nabi, taqumu sa'ah, kiamat itu enggak lama lagi. Kiamat enggak lama lagi kaum muslimin. Bagaimana definisi munculnya fitnah? Bahasa kita hari ini hoak. Mudahnya kita percaya dengan hoak. Fitnah, tadharal fitan kata Rasulullah. Bahasa hadisnya tadhara itu jelas, nampak di depan mata kita, itu fitnah menyebar di mana-mana. Hari ini kita punya HP, smartphone. Dari situlah kita tahu fitnah keluarga orang lain, fitnah kaum muslimin, saudara-saudara kita. Dan memang seperti itulah cara menghancurkan Islam. Bagaimana Sunan Karboni yang pernah datang ke Aceh menghancurkan Islam? Sunan Karboni memakai strategi hoak, sehingga terjadi perang di Cumbuk antara ulama dengan rakyatnya sendiri. Di Cumbuk, daerah Pidi. Strategi Sunan Karboni menyerang Islam bukan pakai M16, bukan pakai AK-47, bukan pakai nuklir. Karena Sunan Karboni tahu menghancurkan orang Aceh itu tak bisa dengan M16, AK-47. Tapi membuat berita hoak dibuat oleh Sunan Karboni sehingga terjadi perang di Cumbuk. Sesama kita sendiri, ulama dan rakyatnya, ulama dan muridnya sendiri. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum ada fitnah-fitnah yang muncul hari ini, ternyata sudah dilancarkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Maka Nabi Muhammad katakan, agama itu akan hancur sendiri oleh orang Islam sendiri. Siapa itu? Imamun jairun, pemimpin yang jahat. Umar bin Khattab patroli setiap malam, sehingga Umar menangis melihat salah seorang ibu dengan anaknya yang lapar.
lihat ibunya sedang memasak batu untuk melalaikan anaknya yang lapar, dengan harapan seorang ibu itu agar anak itu tertidur. Disuruh tunggu makanan, makan itu batu rebus. Menangis Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau takut nanti menghadap Allah dengan kejadian seperti itu. Alhasil Umar mengetuk pintu ibu itu, memberi salam dan bertanya, kenapa ibu memasak batu? Ibu itu menjawab, bagaimana kami tidak masak batu? Pemimpin kami sedikit pun tak memperdulikan kami. Siapa pemimpin ibu? Umar bin Khattab. Dia enak-enak saja di istananya, dia duduk makan seenaknya, kami pun tak dipedulikan olehnya. Dia tak tahu yang diajak bicara itu Umar bin Khattab. Umar tak memberitahu identitasnya. Dia pulang dengan ajudannya ke istana mengambil gandum. 2 karung gandum dia ambil. Lalu kata ajudannya Umar, biar saya yang bawa Umar. Kau tak pantas seorang pemimpin membawa gandum. Umar berkata, apa kau sanggup menanggung dosaku nanti di yaumul mahsyar? Kalau sanggup kau ambillah gandum ini, kau bawa ke ibu tadi. Terdiam ajudannya, tak bisa bicara apa-apa, maka dia ambil gandum itu. Nah, jadi sikap Umar ini bisa mengambil iktibar bagi kita. Pemimpin seperti Umar saja begitulah modelnya. Nah, sekarang kita sudah sangat-sangat jarang melihat yang seperti itu. Maka kata Rasulullah, agama itu akan rusak dengan sendirinya kalau sudah dipimpin oleh imam jairun, pemimpin yang jahat. Dulu masa Rasulullah jilbab itu wajib, semua orang pakai jilbab. Sekarang di Jakarta, di daerah-daerah yang lain, alhamdulillah tidak ada, di Aceh orang sudah bebas buka jilbab. Pemimpinnya biasa-biasa saja. Para alim ulama juga biasa-biasa saja. Ini adalah bukti kecil Islam sudah mulai rusak. Dan beberapa hari ini kita melihat ada pejabat kita yang melegalkan LGBT. Di masa Nabi Lut Allah hilangkan semua LGBT. Coba lihat. Masa Nabi Lut Allah habiskan, musnahkan LGBT itu. Tapi di masa kita dilegalkan. Ini artinya mengundang azab. Kita ini sebenarnya sedang mengundang azab Allah. Nah, maka jamaah dirahmati oleh Allah, betul kata Nabi, kalau sudah muncul pemimpin yang jahat, Islam itu rusak sendiri. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, itu satu. Yang kedua yang membuat Islam ini hancur, rusak oleh orang Islam sendiri. Namanya adalah faqihun fajir. Seorang ahli fikih yang sudah mulai mencari duit. Dia mengeluarkan fatwa, dapat uang. Mengeluarkan duit, mengeluarkan fatwa, dapat duit. Kita melihat beberapa kasus yang lalu, ada beberapa pejabat kita yang punya ide mengambil hak waris atau hak wasiat dari Habib di Buja yang ada di Makkah untuk diolah oleh pejabat-pejabat itu. Hak wakaf mau diolah, itu kan rusak. Tidak bisa diolah karena itu sudah terwasiatkan oleh yang mempunyai tanah, yaitu Habib di Buja. Habib Buja namanya, bukan Habib Buga. Munyoy Buga hanya nanggampung. Munyoy Buja itu ada satu desa yang ada di Mekah, Buja namanya. Nah, ini mau diolah, ini kan rusak. Maka betul kata Nabi, afatuddin, agama Islam itu rusak sendiri oleh orang-orang Islam sendiri. Yang ketiga kata Rasulullah, mujtahidun jahilun. Munculnya ulama-ulama yang kapasitas ilmunya sedikit sudah menjadi seorang ulama. Nah, kalau ini terjadi,
Mereka mengeluarkan fatwa haram, musyrik, bid'ah, khurafat dan seterusnya. Kalau sudah muncul seperti itu, kata Nabi, mujtahidun jahilun, pemimpin yang bodoh, maka rusak agama itu. Rusak. Maka saya teringat salah seorang ulama besar dari Indonesia yang pernah menjadi imam besar di Makkah. Gurunya sang pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pernah berguru dengan Syekh Ahmad Khatib, pengarang kitab Nufahat ala Syarah Warakat. Dan gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah, punya guru yang sama, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Apa kata Syekh Ahmad Khatib dalam kitab Nufahat? Menjadi ulama itu bukan sembarangan. Syaratnya harus menguasai 12 ilmu. Ilmu fikih, ilmu mantik, ilmu majaz, ilmu ulumul Quran, ilmu hadis, mustalah al-hadis, ilmu usul fiqh. Ada 12 ilmu. Dan kapasitas seorang menjadi ulama itu harus belajar ilmu agama di atas 30 tahun, melebihi 30 tahun. Nah, kalau itu sudah ada, maka insya Allah sudah sah jadi ulama. Jadi bukan jadi ulama itu ya belajar 4 tahun di Yaman atau di mana, pulang-pulang ke sini udah bisa beri fatwa. Nah, itu bukan ulama itu. Maka murid almarhum Abu Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi dalam kitab Al-Fatawa bertanya kepada Abu Mudawali, Abu Ya, bagaimana hukum seorang ulama yang tak bisa ilmu nahwu dan saraf? Kata Abu Ya, itu tak bisa diajar, tidak bisa seorang guru itu mengajar kalau ilmu nahwu sarafnya belum bisa, belum sah lagi. Ada salah seorang ulama, salah seorang murid bertanya kepada almarhum Abu Syekh Profesor Dr. Tunku Haji Muhibbuddin Wali. Bertanya kepada Abu Ya, bagaimana syarat menjadi seorang ulama? Kata almarhum Abu Ya, kalau ada orang yang duduk di balainya selama 40 tahun tak pernah pindah-pindah, terus mengajar, istiqomah mengajar, itulah yang disebut ulama. Nah, oleh karena itu dalam kitab Al-Quranul Azim karya Imam Abu Fida Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, ulama itu 3 kata beliau. Pertama, alimun billah wa laysa bi'alimin billah. Ulama itu yang pertama, ada yang model ulama itu yang hanya tahu Allah tapi tak tahu hukum Allah. Alimun billah wa laysa bi'alimin bi ahkamillah. Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan ulama besar generasi tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri, generasi tabi'in. Yang kedua, alimun bi ahkamillah laysa bi'alimin billah. Ada yang model ulama itu yang hanya tahu hukum Allah tapi tak tahu Allah. Pandai fikih, pandai sekali fikih, alim fikih, tapi tasawuf tak ada. Nah, yang betul-betul ulama itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, alimun billah wa alimun bi ahkamillah. Ulama itu adalah yang tahu Allah dan tahu hukum Allah. Nah, ini yang jarang sudah sama kita. Artinya ulama yang faham tentang Allah dan ulama yang faham tentang hukum Allah. Jadi saya teringat hadis Nabi, esok di akhir zaman kata Rasulullah akan muncul suatu kaum, kata Nabi, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruqud din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, kata Rasulullah. Akan keluar nanti di suatu masa orang berlomba-lomba menghafal Quran, baca Quran, berlomba-lomba. La yujawizu hanajirahum. Al-Quran hanya sebatas di tenggorokannya saja, tak sampai ke hatinya. Yamruqud din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ketika mereka itu mendengarkan agama dan Quran, itu sama seperti anak panah. Anak panah itu kan kalau kita lepas keluar panahnya, tinggallah busurnya itu. Nah, begitulah
cara orang akhir zaman beriman kepada Allah. Nah, ini sedang fenomena kita menghadapi tahfidz. Apa salah orang tahfidz? Tak ada. Mana salah? Al-Quran sampai hari kiamat tak akan pernah salah. Dan yang sudah pasti masuk dalam surga orang yang mengamalkan Quran. Tapi belum tahu pasti adalah orang yang menghafal Quran. Ini bedanya. Menghafal Quran dengan mengamalkan Quran itu beda. Karena Sonokhorgonya juga hafal Quran, ngaji di Madinah, ngaji di Mekah. Tapi dialah yang menghancurkan orang Aceh. Ibnu Muljam seorang ahli Al-Quran, ahli tafsir, tapi dialah yang membunuh anak sahabat Nabi Abdullah bin Zubair bin Awwam. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh anak sahabat Nabi. Ibnu Muljam memberi fatwa, siapapun yang membunuh Ali bin Abi Thalib pahala besar. Itu muncul keluar dari lisannya sang penghafal Quran. Maka Rasulullah katakan, besok di akhir zaman muncul kaumku itu orang banyak berlomba-lomba hafal Quran. Yang murukuddin kama yamurqus sahmu minar ramiyah. Tapi agama mereka sudah keluar dari musuhnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, saya berikan nasihat khusus kepada jamaah dari Sultan Al-Imam Iskandar Muda, Raja Aceh yang telah membawa nama Aceh ini menjadi kerajaan Islam terkuat nomor 4 di dunia. Pertama Turki, kedua Isfahan di Mesir, ketiga Agara di India, yang keempat Aceh Darussalam. Apa kata Iskandar Muda dalam Qanun Muqta'alam? Tidak boleh rakyat Aceh mengikut akidah selain ahlu sunnah wal jamaah. Tercantum dalam manuskrip Qanun Muqta'alam atau Qanun Al-Asy yang disepakati oleh seluruh raja-raja Aceh dan ulama-ulama Aceh masa kerajaan Aceh Darussalam. Baik. Yang kedua, Rasulullah berkata, andai nanti kita tak bertemu lagi, kita berangkat selama-lamanya, saya tak ada lagi, kita tak bertemu lagi, maka pesanku ingatlah, wa idza kana aghniyaukum sumahaukum, apabila di suatu masa nanti aku tiada, kalian bertemu masa di mana masa itu hidup orang-orang kaya, orang yang banyak duit. Sumaha hukum, lalu mereka sering mendermakan kekayaan itu untuk masjid, pesantren, agama Islam. Maka pesanku, fadhahrul ardi khairul lakum min batniha, lebih baik kalian hidup daripada mati. Wa idza kana aghniyaukum bukhalaukum, andai nanti aku tiada tapi kalian hidup di suatu masa, hiduplah orang-orang kaya yang banyak duit. Bukhalaukum, tapi pelit, tak mau mendermakan hartanya untuk masjid. Maka pesanku, fabadul ardi khairul lakum min dhahriha, lebih baik kalian mati daripada hidup. Nah, kita ini di posisi yang mana? Posisi orang kaya yang banyak mendermakan hartanya, atau posisi orang kaya yang pelit sekali terhadap hartanya? Maka ada istilah bagian bagi-bagi persen lagi. Dikasih duit nanti bagi persen. Ada yang modal begitu. Ada yang modal persennya 10%. Nah, itu sudah diolah-olah sudah. Kalau itu sudah terjadi kaum muslimin, maka kata Nabi, tak ada lagi guna kalian hidup itu. Yang ketiga kata Rasulullah, wa idza kana umurukum syura bainakum, andai nanti aku tiada, kalian hidup segala urusan kalian musyawarah. Urusan agama kalian diskusi musyawarah, urusan keluarga kalian diskusi musyawarah, urusan pemerintahan kalian diskusi dan musyawarah, urusan ekonomi kalian diskusi dan musyawarah. Maka pesanku, fadhahrul ardi khairul lakum min batniha, lebih baik kalian hidup daripada mati. Hidup. Tapi kalau kalian hidup di suatu masa, kata Nabi,
Wa idza kana umurukum syura minan nisa. Kalau musyawarah itu diselesaikan oleh kaum perempuan, ekonominya diselesaikan oleh perempuan, politiknya diselesaikan oleh perempuan, agamanya diselesaikan oleh perempuan, fa ba'dul ardi khairul lakum min dhahriha. Lebih baik kalian mati daripada ini. Kenapa perempuan tidak bisa jadi pemimpin? Karena perempuan dititipkan oleh Allah. Kelebihan perempuan itu lebih perasaannya daripada akalnya. Kita nyawa balik, kita nyawa akal, kita nyawa panjang, perasaan kita nyawa balik. Maka untuk mendidik anak dari seorang laki-laki itu tidak pantas, melainkan perempuan yang lebih pantas. Maka kaum muslimin rahimakumullah, inilah 3 pesan Nabi untuk kita bersama. Dan memang kita hidup sekarang kaum muslimin di akhir zaman, yang tak lama lagi kita akan menyaksikan gunung meletus. Jadi tadi malam pun mungkin kita merasakan gempa. Tadi malam atau kemarin itu ada gempa terjadi. Saya teringat hadis Nabi, la taqumu sa'ah hatta takthura zalazil, kata Nabi. Kiamat itu enggak akan muncul sebelum gempa itu sering terjadi. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Coba dengarkan baik-baik, kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta takthura zalazil. Kiamat itu enggak akan hadir kalau gempa itu terus terjadi. Sekarang sudah terjadi, gempa terus terjadi. Ada orang bertanya sama saya, Imam Mahdi itu sudah lahir atau belum? Saya jawab sudah. Imam Mahdi itu sudah lahir. Dan sekarang beliau menunggu bagaimana perintah Allah. Dari mana dalil tentang Imam Mahdi sudah lahir? Coba, mungkin jamaah punya kitab, namanya Kitab Qaul Muhtadar fi Imamil Mahdil Muntadhar, karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Coba buka kitab itu. Ada satu hadis Nabi pernah bilang begini, Imam Mahdi itu, ciri-cirinya Imam Mahdi sudah lahir kalau kalian akan menghadapi gerhana 2 kali dalam 2 tahun berturut-turut. Saya tak hafal hadisnya, tapi saya kasih referensi. Coba, kata Rasulullah, Imam Mahdi itu tidak akan lahir sebelum kalian menghadapi fenomena terjadinya gerhana selama 2 tahun berturut-turut. Dalam kitab karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa nama kitabnya? Qaul Muhtadar fi Imamil Mahdil Muntadhar. Nah, masalahnya apa yang Nabi bilang itu apa sudah terjadi? Kata Nabi, nanti gerhana itu akan terjadi selama 2 tahun berturut-turut. Coba pulang dari sini, buka Google. Silahkan buka Google. Ternyata ini sudah terjadi tahun 1981 dan 1982. Di tahun 1981 terjadi gerhana pada tanggal 14 Ramadan. Dan terjadi di bulan dan tahun yang sama pada tanggal 28 Ramadan. Tahun 1982 gerhana terjadi lagi pada bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan. Dan sekali lagi terjadi pada tanggal yang sama dan bulan yang sama, dan tahun yang sama, 29 Ramadan. Nah, itu ada dalam Google. Coba buka Google nanti. Lihat fenomena terjadi gerhana. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah memberikan ini, informasi ini, bahwa Imam Mahdi akan lahir setelah terjadi gerhana. Di kitanya umurnya tahun 2022 dan terjadi gerhana 1982. Coba kali-kali, coba kurang-kurang. 2022 kurang 1982, berapa itu? Berapa? Saya enggak pandai matematika itu. Ada 60? Ada 40? Terus 40 ada.
Andai kita udah pegah dulu peluh lumna 30 lah kita bilang. Andai. Kalau Imam Mahdi, kalau ya, karena ini hakikat Allah yang tahu. Kita tak tahu gimana Imam Mahdi itu. Kalau Imam Mahdi 30 tahun umurnya sekarang, maka Al-Imam Syekh Muhammad Daud Al-Fatani dalam kitab Kashful Ghaibiyah menjelaskan tanda Imam Mahdi itu sudah dekat kalau kalian menghadapi kemarau selama 3 tahun. Kalau 3 tahun terjadi kemarau, itu Imam Mahdi setelah itu muncul. Umur berapa Imam Mahdi muncul? 2 riwayat ulama, 40 tahun. Kalau Imam Mahdi lahir sekarang umurnya 30. Menurut ulama, beliau akan dihadirkan ke muka bumi ini umur 40 tahun. 10 tahun lagi. Ini kalau ya. Ada ulama mengatakan beliau diangkat menjadi Imam Mahdi nanti umur 50. Baik, berarti 20 tahun lagi. Coba buka kitab Mukhtar Al-Hadis karya Sayyid Al-Hashimi, keturunan Rasulullah. Nulis kitab namanya Mukhtar Al-Hadis Al-Muhammadiyah. Di situ tertulis ada satu hadis Nabi begini bunyinya, "Idza ra'aitum amudan ahmara min qiblil masyriq fi syahr Ramadan fadakhiru ta'aman ala sanatikum." Kalau nanti di bulan Ramadan terlihat itu warna merah-merah di sebelah timur, fadakhiru ta'aman sanatikum, simpan makanan karena setelah itu akan terjadi kemarau berkepanjangan. Jadi cocok dengan pendapat Syekh Muhammad Daud Fatani. Dan yang lebih terkejut saya kaum muslimin, beberapa tahun yang lalu ada berita dari Badan NASA Amerika Serikat. Jadi Amerika itu punya ahli astronomi. Mereka itu punya data. Jadi jalannya alam semesta itu mereka punya data. Apa kata mereka? Tahun 2024 dan ke atasnya itu kemungkinan besar terjadi cincin matahari yang luas. Kan ada kita lihat cincin matahari itu punya cincin ya. Nah, itu biasa terjadi di waktu istiwa. Makanya sunnah tidur di jam setengah 12. Ya, yang punya istilahnya qailula ya. Qailula itu tidur jam setengah 12. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, itu jam setengah 12 sampai zuhur itu sumber penyakit. Nah, sekarang itu matahari sudah punya cincinnya. Kalau matahari kita lihat ke atas ada cincin, itu berbahaya itu. Bisa merusak radiasi. Jadi kalau punya handphone, jangan taruh di kantong, dia radiasi sedang kuat itu. Nah, itu cincin matahari yang mengakibatkan terjadinya rusak komunikasi dan akan terjadi kemarau tahun 2024 sampai ke atas. Badan NASA Amerika Serikat. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, memang kita hidup tak lama lagi, sebentar lagi kita akan menyaksikan Imam Mahdi turun berperang melawan Dajjal. Kita akan melihat gunung hancur. Kita akan melihat laut-laut akan digulung oleh Allah, melimpah sampai ke daratan. Wallahu a'lam. Semoga kita tidak termasuk umat yang menyaksikan kiamat. Kata Nabi Muhammad, seburuk-buruk umatku adalah umat yang menyaksikan hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, pas sudah jam 7. Maka jamaah dirahmati Allah. Inilah pesan yang bisa saya sampaikan. Yang dari ini, pesan ini saya ambil dari sabda Rasulullah SAW. Sekali lagi, mari kita sama-sama mengingat pesan dari Sultan Imam Iskandar Muda. Beliau berkata, jangan pernah berpisah. Kalau Aceh, rakyat Aceh sudah mulai berpisah, Aceh tak akan pernah maju lagi. Dan tetap pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah pesan Iskandar Muda dalam Qanun Ta'ala. Semoga kajian subuh ini bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf kadang-kadang ada kata-kata saya yang salah. Saya hamba dhaif, manusia biasa. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah, dalam selalu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.